gapai mimpi. Di bumi pengetahuan tanam asa abadi. Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Indonesia, membuka gerbang pengetahuan untuk generasi bangsa. Bangkitlah hai para muda, dengan pendidikan ukir masa depan yang gemilang. Indah sosum tulodo, jadi pelopor terdepan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Selamat pagi, salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Liswati, saya CGP Angkatan 10. Saya bertugas di Lembaga SD Negeri 3 Babadan, Perwin Dinas Pendidikan, Kecamatan Ngajum. Di langit ilmu kita gapai mimpi. Di bumi pengetahuan tanam asa abadi. Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Indonesia, membuka gerbang pengetahuan untuk generasi bangsa. Bangkitlah hai para muda, dengan pendidikan ukir masa depan yang gemilang. Indah sosum tulodo, jadi pelopor terdepan. Ing maju bangun karso semangat. Di langit ilmu kita gapai mimpi. Di bumi pengetahuan tanam asa abadi. Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Indonesia, membuka gerbang pengetahuan untuk generasi bangsa. Bangkitlah hai para muda, dengan pendidikan ukir masa depan yang gemilang. Indah sosum tulodo, jadi pelopor terdepan. Ing maju bangun karso semangat membawa perubahan. Terus purihan dayani, dorong kami terus melaju. Di hari pendidikan kita terus semangat. Untuk Indonesia kita terus berjuang. Ruang inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Berharap semuanya baik ya. Tidak ada yang sakit, tidak ada yang mengantuk, tidak ada yang malas. Semuanya semangat. Nah, sebelum kita melanjutkan kegiatan belajar kita hari ini, bagaimana kalau kita membuat keyakinan kelas terlebih dahulu? Apa tujuannya pembuatan keyakinan kelas? Agar kegiatan belajar kita lebih terarah. Kalian pun merasa aman dan nyaman dalam belajar. Baik, kalau begitu kita bisa mulai membuat keyakinan kelas ya. Kita catat dulu daftar-daftar usulan kalian untuk keyakinan kelas. Ayo, siapa yang mau usul? Ya, simpan. Nah, anak-anak, ayo kita sepakati keyakinan kelas yang akan kita buat di kelas kita. Ayo, siapa dulu yang mau mengusulkan? Keyakinan kelas apa ya yang mau kita pilih? Biar suaranya kedengaran. Ayo, apa? Juan? Tidak boleh membuli Tidak boleh membuli teman. Nah, guru catat dulu ya. Tidak boleh membuli teman. Nah, keyakinan kedua, apa lagi? saya Bu. Oh iya, apa David? Tidak boleh membuang sampah di dalam kelas.
membuang sampah di dalam kelas. Sudah, tahu tidak? Sekarang keyakinan kelas ketiga, apa kira-kira? Oh ya, Anissa dulu. Tidak boleh mencontek. Tidak boleh mencontek. Kalau tulis saja di jejak, tanya dulu. Alvaro apa usulannya? Tidak boleh mengolok-olok nama orang tua. Itu sama, harus dengan di atas. Ah. Coba, apa yang keempat? Ya, Afi. Tidak boleh makan waktu pelajaran. Tidak boleh makan waktu Pelajaran. Sudah Ren. Nah, ini cukup apa masih kurang yang kita? Masih kurang. Yang kelima kira-kira kita pilih apa ya untuk keyakinan kelasnya? Saya Apa Farisa? tidak boleh mencoret-coret dinding. Ya, kita tentukan anak-anak ya. Tidak boleh mencoret-coret Ini cukup apa masih kurang? Kurang. Yang keenam kira-kira kita isi apa untuk keyakinan kelasnya? Saya Ya Anissa, apa? tidak boleh mengambil barang di sekolah tanpa izin. Ya, kita catat ya anak-anak. Ya. 3. Anak-anak, ini cukup apa ditambah? Baik, ditambah. Yang ketujuh. Kira-kira apa untuk keyakinan kelas yang ketujuh? Ya, apa ya? Apa? Harus mengerjakan PR. Guru catat ya. Oh. Harus mengerjakan PR. 3. Baik anak-anak, ini sudah ada 7 keyakinan kelas yang kita pilih. Ditambah atau sudah? Baik, kira-kira yang ke-8 apa ya? Siapa yang mau mengusulkan? Adit. Ayo Dit, apa keyakinan kelas yang ke-8? Memakai seragam lengkap sesuai aturan yang berlaku. Baik, setuju anak-anak? Catat ya untuk aturan keyakinan kelas yang ke-8. Nah, ini sudah ada 8 keyakinan kelas yang kita buat. Ditambah atau sudah cukup? Apa kita bulatkan 10? Kita akan tentukan keyakinan kelas kita ada 10 ya anak-anak ya. Masih 8, ada 2 lagi. Yang ke-9 kira-kira keyakinan apa yang harus kita sepakati? Apa? Menjaga kebersihan lingkungan kelas. Menjaga kebersihan lingkungan Kelas. Setuju anak-anak? Menjaga Nah, kita sepakati keyakinan kelas kita ada 10 ya. Yang ke-10 apa ya? Apa Juan? Datang ke sekolah tepat waktu. Datang ke sekolah tepat Waktu. Nah, sekarang sudah ada 10 keyakinan kelas yang kita usulkan. Ini mau kita sepakati semuanya apa dipilih-pilih dulu? Disepakati semua ya anak-anak. Yang pertama ada tidak membuli teman. Keyakinan kelas yang pertama tidak membuli teman itu banyak sekali ya. Poinnya tidak hanya mengolok, tidak boleh karena masuk membuli, mengolok, terus apalagi selain mengolok? Memukul, bicara yang berlebih-lebihan, terus tidak mau berteman atau temannya dikucilkan, itu termasuk membuli, jadi tidak boleh ya anak-anak ya. Bergurau sambil mengata-ngatain nama orang tua itu membuli, tidak boleh ya anak-anak ya. Nah, untuk keyakinan yang kedua, tidak membuang sampah di kelas. Jadi harus diingat itu kalian sendiri yang menentukan loh ya. Terus yang ketiga, tidak boleh mencontek. Itu juga kalian yang mengusulkan.
Kemudian dari yang keempat ada tidak boleh makan waktu Pelajaran. Yang kelima tidak boleh mencoret-coret tembok, dinding, meja dan lain sebagainya, tidak boleh ya Nana ya. Yang keenam tidak boleh mengambil barang orang lain tanpa Izin. Terus yang ketujuh Harus mengerjakan PR. delapan Memakai seragam sesuai aturan yang berlaku. sembilan Menjaga kebersihan lingkungan kelas. yang ke-10 Datang ke sekolah tepat waktu. disepakati ya semuanya dari nomor 1 sampai 10. Ya. Apakah kita sepakat? Sepakat. Karena sudah sepakat, silakan tulis di atas bahwa ini semua adalah daftar keyakinan kelas kita. Nah, dari ke-10 keyakinan kelas yang kita buat, jika ada yang melanggar salah satunya, coba untuk yang nomor 1 keyakinan tidak boleh membunuh teman. Jika ada di antara kalian yang melanggar, konsekuensinya apa kira-kira? Denda. Terus apa lagi? Dihukum. Lu kok dihukum? Kok denda? Dihukum? Ayo, apa konsekuensinya kira-kira? Kan tidak. 3. Baiklah anak-anak, ini adalah 10 daftar keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Kira-kira kalau ada yang melanggar salah satunya, apa konsekuensi yang harus ditanggung? Contohnya nomor 1, tidak boleh membuli teman. Lah, kebetulan di antara kalian ada yang membuli teman. Kira-kira konsekuensinya apa? Harus meminta maaf dan tidak boleh mengulanginya Lagi. Kalau melanggar keyakinan kelas yang kedua, membuang sampah di kelas, harus membersihkan lingkungan kelas. Kalau melanggar keyakinan yang ketiga, mencontek, buat pernyataan dan berjanji tidak akan mengulangi, serta berjanji harus belajar rajin. Kalau keyakinan kelas yang keempat yang dilanggar, apa konsekuensinya? Membersihkan kelas dan minta maaf sama teman-teman dan juga guru yang ada di kelas. Karena makan sendiri kan itu tidak baik ya anak-anak ya. Terus keyakinan kelas yang kelima, mencoret-coret dinding atau benda-benda di kelas. Harus mengecat dinding kembali ya anak-anak ya. Dan meminta maaf juga dan membuat pernyataan juga tidak akan melakukannya lagi. Sekarang kalau yang keenam dilanggar, mengambil barang orang lain tanpa izin, harus mengembalikan dan meminta maaf. Sekarang keyakinan kelas ke-7, kalau tidak mengerjakan PR bagaimana? Dapat hukuman dan juga membuat pernyataan kalau tidak akan mengulangi lagi. Yang ke-8, kalau misalnya di antara kalian ada yang tidak memakai seragam lengkap, bagaimana? Apa? Membuat pernyataan dan tidak mengulangi. Sekarang yang 9, ya kalau tidak menjaga kebersihan lingkungan kelas bagaimana? Nah, untuk yang keyakinan ke-9, jika di antara kalian tidak menjaga lingkungan kelas bagaimana? Harus membersihkan lingkungan kelas. Dan yang ke-10, datang sekolah tepat waktu. Kalau misalnya kalian terlambat bagaimana? Apa konsekuensinya? Nah, anak-anak itu adalah 10 keyakinan kelas yang sudah kita buat. Keyakinan kelas ini kita buat bersama. Jadi kalian harus dengan sadar diri melaksanakannya. Setuju? Setuju. Baik, ini adalah keyakinan kelas yang kita buat dan berlaku.
dari sekarang. Di langit ilmu kita gapai mimpi, di bumi pengetahuan tanam asa abadi. Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Indonesia, membuka gerbang pengetahuan untuk generasi bangsa. Bangkitlah hai pemuda, dengan pendidikan ukir masa depan yang gemilang. Indah sosum tulodo, jadi pelopor terdepan. Ing maju bangun karso, semangat membawa perubahan. Tuturi handayani, dorong kami terus melaju. Di hari pendidikan kita terus semangat untuk Indonesia. Kita terus berjuang, ruangi inspirasi untuk pendidikan Indonesia maju terus pantang mundur. Hari ini kita nyanyikan dengan penuh inspirasi untuk pendidikan Indonesia maju terus pantang mundur. Selamat siang, selamat datang buat kita semua. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN 3 Babatan, dan yang saya hormati para Dewan Guru SDN 3 Babatan. Puji Tuhan, pada hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam pelaksanaan aksi nyata demonstrasi budaya positif oleh Ibu Riswati selaku CGP Angkatan 10. Ini saya akan membacakan susunan acara. Yang pertama pembukaan yang telah kita isi bersama. Yang kedua yaitu sambutan Ibu Kepala Sekolah. Yang ketiga yaitu langsung acara aksi destinasi budaya positif. Untuk menginjak acara yang kedua yaitu sambutan Ibu Kepala Sekolah, kepada beliaunya dipersilakan. Dan diucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah. Menginjak acara yang ketiga yaitu aksi nyata dan diseminasi budaya positif yang akan dipaparkan oleh Ibu Riswati, kepada beliaunya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat rekan-rekan semuanya. Om Swastiastu. Pada kesempatan hari ini, perkenankan saya menyampaikan kegiatan diseminasi budaya positif. Namun sebelumnya, perkenalkan Ibu Yani Farida MPD selaku fasilitator, kemudian Bapak Abdul Ghafar Maulana SPD selaku pengajar praktik, dan saya sendiri Riswati CGP Angkatan 10. Latar belakang dari kegiatan diseminasi budaya positif ini adalah selama ini murid bertindak mengikuti aturan sekolah karena untuk menghindari hukuman atau sanksi, bukan atas kesadaran sendiri, sehingga budaya positif di sekolah tidak berjalan dengan efektif. Tujuan pelaksanaan dari aksi nyata ini adalah menumbuhkan kesadaran, motivasi intrinsik para siswa untuk menjalankan keyakinan kelas, membangun budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan untuk keselamatan hidup yang setinggi-tingginya. Tolak ukur kegiatan aksi nyata ini, yang pertama terbentuknya keyakinan kelas dengan membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu bersama para siswa. Yang kedua, siswa mampu menjalankan dan menerapkan keyakinan kelas dengan penuh kesadaran. Lini masa tindakan. Yang pertama, berdiskusi dengan kepala sekolah dan menjelaskan pentingnya konsep budaya positif di sekolah, meminta izin pada kepala sekolah untuk mendiseminasikan budaya positif
dengan rekan sejawat. Yang ketiga, mengumpulkan rekan sejawat dan mengajak mengikuti diseminasi budaya positif. Yang keempat, berdiskusi dengan rekan sejawat untuk mendiskusikan keyakinan kelas. Dan yang kelima, memantau dan merefleksi keyakinan kelas yang telah dibuat. Nah, latar belakang dari kegiatan diseminasi budaya positif ini adalah selama ini murid bertindak mengikuti aturan sekolah karena untuk menghindari hukuman atau sanksi, bukan atas kesadaran sendiri, sehingga budaya positif di sekolah tidak berjalan dengan efektif. Tujuan pelaksanaan dari aksi nyata ini adalah menumbuhkan kesadaran, motivasi intrinsik para siswa untuk menjalankan keyakinan kelas, membangun budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan untuk keselamatan hidup yang setinggi-tingginya. Tolak ukur kegiatan aksi nyata ini, yang pertama, terbentuknya keyakinan kelas dengan membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu bersama para siswa. Yang kedua, siswa mampu menjalankan dan menerapkan keyakinan kelas dengan penuh kesadaran. Lini masa tindakan. Yang pertama, berdiskusi dengan kepala sekolah dan menjelaskan pentingnya konsep budaya positif di sekolah, meminta izin pada kepala sekolah untuk mendiseminasikan budaya positif dengan rekan sejawat. Yang ketiga, mengumpulkan rekan sejawat dan mengajak mengikuti diseminasi budaya positif. Yang keempat, berdiskusi dengan rekan sejawat untuk mendiskusikan keyakinan kelas. Dan yang kelima, memantau dan merefleksi keyakinan kelas yang telah dibuat. Nah, latar belakang dari kegiatan diseminasi budaya positif ini adalah selama ini murid bertindak mengikuti aturan sekolah karena untuk menghindari hukuman atau sanksi, bukan atas kesadaran sendiri, sehingga budaya positif di sekolah tidak berjalan dengan efektif. Ini di lingkungan keluarga. Tujuan pelaksanaan dari aksi nyata ini adalah menumbuhkan kesadaran, motivasi intrinsik para siswa untuk menjalankan keyakinan kelas, membangun budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan untuk keselamatan hidup yang setinggi-tingginya. Positif ini berjalan dengan efektif. Dan yang kedua, tolak ukur kegiatan aksi nyata ini, yang pertama, terbentuknya keyakinan kelas dengan membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu bersama para siswa. Yang kedua, siswa mampu menjalankan dan menerapkan keyakinan kelas dengan penuh kesadaran. Yang pertama, dukungan dari kepala sekolah untuk terus memantau lini masa tindakan. Yang pertama, berdiskusi dengan kepala sekolah dan menjelaskan pentingnya konsep budaya positif di sekolah, meminta izin pada kepala sekolah untuk mendiseminasikan budaya positif dengan rekan sejawat. Yang ketiga, mengumpulkan rekan sejawat dan mengajak mengikuti diseminasi budaya positif. Yang dibutuhkan adalah yang keempat, berdiskusi dengan rekan sejawat untuk mendiskusikan keyakinan kelas. Dan yang kelima, memantau dan merefleksi keyakinan kelas agar budaya positif ini. Budaya positif di sekolah sangatlah penting untuk mengembangkan peserta didik yang memiliki karakter kuat dan berakhlak sesuai dengan profil pelajar Pancasila, seperti yang dicetuskan sebagai pedoman untuk pendidikan di Indonesia. Budaya positif dapat dibangun dengan syarat sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar peserta didik mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan secara merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau dari penerapan disiplin belum berdasarkan motivasi internal, di mana kebiasaan positif yang diterapkan bukan disiplin positif, namun masih menganut sistem penghargaan dan hukuman. Masih belum berpusat pada siswa. Selain itu, posisi kontrol guru belum sampai pada tahap manajer, melainkan sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan siswa-siswa yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi internal. Siswa yang memiliki disiplin diri berarti mampu mempertanggungjawabkan terhadap apapun yang dilakukannya.
Bagaimana peran kita sebagai pendidik dapat menumbuhkan disiplin diri pada siswa sehingga siswa mampu menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna, mengontrol diri, menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang dihargai. Bagaimana budaya positif yang sudah ada di sekolah berkembang menjadi karakter semua warga sekolah. Bagaimana pendidik menumbuh kembangkan budaya positif dalam mewujudkan karakter profil pelajar Pancasila, dan bagaimana menerapkan disiplin restitusi di posisi monitor dan manajer sehingga lingkungan yang positif, aman, dan nyaman dapat terwujud. Adapun yang menjadi tujuan tindakan nyata budaya positif adalah sebagai berikut. Terwujudnya visi sekolah melalui penerapan budaya positif. Yang kedua, terbentuknya karakter disiplin yang kuat. Yang ketiga, menumbuhkan dan menguatkan karakter positif melalui pembiasaan-pembiasaan positif. Yang keempat, menumbuh kembangkan karakter profil pelajar Pancasila, yaitu pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dan yang kelima, menguatkan peran sebagai guru penggerak melalui penerapan restitusi dalam menanamkan disiplin positif pada siswa. Untuk mengetahui sejauh mana kegiatan ini sudah dilakukan dan untuk mengontrol kegiatan agar tetap terarah pada tujuan yang sudah ditetapkan, maka tolak ukur yang digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, terbentuknya keyakinan kelas sebagai landasan dalam memecahkan disepakati oleh peserta didik bersama wali kelas. Yang kedua, konsistensi peserta didik dan wali kelas dalam menjalankan keyakinan kelas. Yang ketiga, minimal 75% peserta didik sudah menunjukkan atau menguatnya karakter positif seperti religius, peduli, disiplin, toleransi, gotong royong, dan bertanggung jawab pada proses pembelajaran maupun di luar proses pembelajaran. Yang keempat, membudayanya 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Yang kelima, munculnya karakter berdaya nalar kritis pada proses pembelajaran yang terlihat dari keaktifan seperti peserta didik dalam bertanya, berpendapat, berargumen, dan menjawab pertanyaan dari guru. Dan yang keenam, dokumentasi kegiatan pembentukan keyakinan kelas bersama peserta didik dan wali kelas, proses kegiatan restitusi, kegiatan kolaborasi, sharing dengan wali kelas dan rekan sejawat, serta semua stakeholder yang ada di lingkungan sekolah. Membudayanya 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Yang kelima, munculnya karakter berdaya nalar kritis pada proses pembelajaran yang terlihat dari keaktifan seperti peserta didik dalam bertanya, berpendapat, berargumen, dan menjawab pertanyaan dari guru. Dan yang keenam, dokumentasi kegiatan pembentukan keyakinan kelas bersama peserta didik dan wali kelas, proses kegiatan restitusi, kegiatan kolaborasi, sharing dengan wali kelas dan rekan sejawat, serta semua stakeholder yang ada di lingkungan sekolah. Berikut budaya positif yang ada di lingkungan sekolah. Yang pertama, kita akan membahas tentang disiplin positif. Apa saja itu disiplin positif? Disiplin positif banyak orang yang memaknai sebagai suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan dan memiliki cenderungan ketidaknyamanan, serta sering dihubungkan dengan tata tertib dan berkaitan dengan sanksi dan hukuman bagi yang melanggarnya. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mewujudkan murid yang merdeka, murid harus memiliki disiplin yang kuat yang berasal dari dirinya ataupun berasal dari luar diri. Yang dinyatakan dalam bukunya yaitu Pemikiran Konsepsi Keteladanan Sikap Merdeka.
Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikianlah itulah harus ada dalam suasana yang merdeka. Adapun definisi kata merdeka menurut Ki Hajar Dewantara adalah merdeka iku jawabannya noramung lepasing pangrih nging uga kuat kuasa amandiri priyangga, yang artinya tidak hanya terlepas dari perintah akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Dan dalam bukunya Restructuring School Discipline 2001 menyatakan bahwa arti asli dari kata disiplin ini juga berkonotasi dengan disiplin diri dari murid yang dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Dengan kata lain, seseorang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Dari dua pendapat di atas disimpulkan bahwa murid yang memiliki disiplin positif akan memiliki motivasi internal yang tinggi dalam menguasai diri untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Sebagai pendidik, tugasnya adalah membimbing siswa untuk mendisiplinkan diri yang berasal dari diri murid itu sendiri. Dan dalam bukunya Restructuring School Discipline 2001 menyatakan bahwa arti asli dari kata disiplin ini juga berkonotasi dengan disiplin diri dari murid yang dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Dengan kata lain, seseorang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Dari dua pendapat di atas disimpulkan bahwa murid yang memiliki disiplin positif akan memiliki motivasi internal yang tinggi dalam menguasai diri untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Sebagai pendidik, tugasnya adalah membimbing siswa untuk mendisiplinkan diri yang berasal dari diri murid itu sendiri. Selanjutnya kita akan bahas budaya positif yang ketiga, yaitu motivasi perilaku manusia. Menurut Diane Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia, yaitu yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dari ketiga motivasi perilaku manusia dalam mewujudkan disiplin positif yang harus ditanamkan dalam murid-murid adalah motivasi yang nomor 3, karena dengan memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Budaya positif yang keempat yaitu 5 posisi kontrol restitusi atau segitiga restitusi. Menurut Gosen telah berkesimpulan bahwa terdapat 5 posisi kontrol yang dapat diterapkan seorang guru. Kelima posisi kontrol tersebut adalah guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat rasa bersalah, guru sebagai manajer, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai teman.
Seorang guru yang memposisikan diri sebagai penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Yang biasa dilakukan penghukum biasanya menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Dari dampak pada murid dari seorang penghukum adalah perilaku kontrol negatif seperti murid mengulangi kesalahan berulang kali atau perilaku agresif lainnya. Posisi kontrol yang kedua yaitu pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Yang biasa dilakukan pembuat merasa bersalah biasanya berceramah, menunjukkan kekecewaan mendalam. Dampak pada murid dari seorang pembuat merasa bersalah adalah murid akan merasa rendah diri, merasa gagal, dan telah melakukan hal yang tidak baik sehingga merasa tidak berharga. Posisi kontrol yang ketiga yaitu guru memposisikan diri sebagai teman. Pada posisi ini, sebagai teman, guru tidak akan menyakiti murid, namun selalu berupaya mengontrol murid melalui pendekatan persuasi. Yang biasa dilakukan posisi sebagai teman adalah membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya. Dampak pada posisi teman ini tergantung pada tidak mandiri dan tidak bisa memutuskan keputusan sendiri. Biasanya seorang guru akan memposisikan diri sebagai teman dengan membuat kalimat seperti ayolah, tolonglah, kamu jangan begini, kan kita sudah sepakat, bisa seperti itu. Posisi kontrol yang keempat yaitu pemantau. Pada posisi ini, guru biasanya selalu mengawasi atau memantau murid-muridnya yang berpatokan pada catatan atau kesepakatan yang sudah disetujui. Yang biasa dilakukan pada posisi pemantau yaitu memantau, menghitung atau mengukur kedisiplinan murid. Dampak bagi murid dari posisi kontrol pemantau ini yaitu menitikberatkan pada dampak diri sendiri, mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman. Yang terakhir yaitu posisi kontrol manajer. Pada posisi kontrol ini, guru telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali pada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Guru pada posisi ini biasanya berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid untuk bertanggung jawab, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahannya sendiri. Yang dilakukan guru pada posisi manajer biasanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait, yaitu terkait nilai kebajikan yang telah diyakini atau pertanyaan yang berkaitan dengan solusi yang ditempuh terkait dengan pelanggaran tata tertib. Dalam kelima posisi kontrol tersebut, apabila kita menginginkan murid-murid kita ke depannya menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, serta tumbuh motivasi intrinsik dalam diri mereka, maka kita perlu menerapkan restitusi yang dapat mengarahkan dan menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di dalam posisi kontrol manajer, murid oleh guru diajak mengevaluasi diri, bagaimana menjadi diri yang lebih baik, menganalisis kebutuhan dirinya sendiri, dan menganalisis kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan memberikan konsekuensi kepada murid, tetapi guru dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang telah diperbuat. Demikian tentang budaya positif restitusi. Nah, kita lanjut ke budaya positif keyakinan kelas. Dalam budaya keyakinan kelas ini, setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Dalam mewujudkan perilaku warga sekolah yang memiliki budaya positif,
Hal pertama perlu diterapkan dan disepakati adalah membuat keyakinan-keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama di antara. Berikut adalah cara pembuatan keyakinan kelas. Nah, berbagai macam langkah bisa kita lakukan untuk membuat keyakinan kelas tersebut. Yang tentunya kita akan membuatnya bersama dengan murid-murid dan semua yang ada di dalam kelas. Yang pertama, pembuatan keyakinan kelas. Yang kedua, keyakinan kelas hendaknya bersifat lebih abstrak. Yang ketiga, keyakinan kelas dituliskan berupa pernyataan-pernyataan universal. Yang keempat, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Yang kelima, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Yang keenam, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan dengan sesuai kondisi kelas tersebut. Yang ketujuh, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Dan yang terakhir, yang ke-8, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu sesuai dengan kebutuhan kelas tersebut dan tentunya sesuai dengan kebutuhan murid yang ada di kelas tersebut. Kita lanjutkan budaya positif segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah strategi penyelesaian masalah yang ada di dalam kelas atau di dalam lingkungan sekolah. Restitusi memberikan kesempatan kepada murid untuk disiplin positif, memulihkan diri dari kesalahan sehingga memiliki tujuan yang jelas, penekanan pada cara mereka menghargai nilai-nilai kebaikan yang diyakini, bukan berperilaku untuk menyenangkan orang lain. Restitusi membantu murid untuk jujur pada dirinya sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan murid. Restitusi memberikan penawaran bukan paksaan. Sangat penting bagi guru untuk menciptakan kondisi yang membuat murid bersedia menyelesaikan masalahnya dan berbuat lebih baik lagi. Guru dapat menggunakan kalimat seperti semua orang pasti pernah berbuat salah, bukan malah menyudutkan dengan memperjelas kesalahan. Bagi seorang murid, melakukan kesalahan adalah manusiawi dan sebagai guru menuntun ke arah yang benar merupakan tanggung jawabnya. Pada bagian dasar segitiga merupakan langkah pertama restitusi, yaitu menstabilkan identitas. Pada bagian ini bertujuan untuk merubah orang yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi orang yang sukses. Kita harus mampu meyakinkan mereka, misalnya dengan berkata, saya pernah melakukan hal yang sama denganmu. Ketika seseorang dalam kondisi emosional, maka otak tidak mampu berpikir rasional. Kondisi ini sangat tepat kita gunakan untuk menstabilkan identitas. Kita membantu menenangkan mereka dan mencari solusi untuk permasalahannya. Langkah kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Pada langkah kedua ini, kita terlebih dahulu memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan murid kita. Menurut teori kontrol, semua tindakan pasti memiliki tujuan, entah baik ataupun buruk. Ketika kita menolak murid yang berbuat salah, maka mereka akan tetap dalam masalah. Yang lebih diperlukan adalah kita memahami alasan mereka berbuat kesalahan sehingga mereka bisa dipahami. Yang ketiga, yaitu langkah yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Dalam langkah ini, ketika langkah pertama dan kedua sukses dilakukan, maka anak lebih siap dikaitkan dengan nilai-nilai kebajikan yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Kehidupan masa depan yang mereka inginkan sangat penting ditanyakan. Ketika gambaran masa depannya sudah ditemukan, maka guru dapat membantu mengarahkan mereka tetap fokus pada gambarannya. Segitiga restitusi dapat menumbuhkan motivasi internal murid untuk disiplin positif dan terbiasa mencari solusi dengan permasalahannya. Demikian tadi pemaparan materi
Diseminasi budaya positif dari Ibu Liswati. Untuk sesi berikutnya yaitu tanya jawab. Tanya jawab dimulai dari sekarang. Kepada Ibu Dewan Guru semua dipersilakan. Saya ingin bertanya, apakah sistem reward bisa membuat anak menjadi disiplin? Efektifkah kalau reward seperti itu dan tidak efektif? Bagaimana dengan banyak menguji anak, bisa berhasilkah? Saya Tantina dari guru kelas 2. Bu Liswati izinkan saya untuk bertanya. Pertanyaannya yaitu apakah sistem reward bisa membuat anak-anak menjadi disiplin dan apakah sistem tersebut itu efektif? Kalau reward seperti itu tidak efektif, bagaimana cara mengatasinya? Dan apakah dengan cara memuji anak bisa berhasil dalam hal tersebut? Demikian pertanyaan dari saya, mohon ditanggapi. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Bu Tantina selaku guru kelas 2. Semoga jawaban saya ini nanti dapat memenuhi rasa ingin tahunya. Andai kata jawaban saya ini tidak bisa memuaskan rasa ingin tahunya, kita bisa belajar bersama-sama lagi untuk memecahkan masalah dari apa yang sudah ditanyakan oleh Ibu Tantina. Menurut saya, pemberian sistem reward itu, bila kita memberikan bintang atau stiker sebagai hadiah, juga alat untuk mengontrol atau menghukum, walau menyenangkan untuk anak, ini tidak efektif untuk disiplin positif jangka panjang. Reward efisien mengubah perilaku dalam jangka pendek, tapi anak tidak melatih motivasi internalnya. Perilakunya dilakukan karena hadiah, bukan tanggung jawab. Memuji anak atau memberi hadiah boleh asalkan spontan. Tujuannya untuk mengekspresikan emosi orang tua, bukan untuk memanipulasi atau mengontrol. Memberi dukungan dengan hadiah untuk anak dijanjikan di awal sebagai iming-iming, tidak menjadi alat tawar agar anak tidak ketergantungan. Yang penting juga adalah dukungan pada anak dilakukan bukan hanya saat ia berhasil atau menang, tetapi saat ia gagal menunjukkan usaha kerasnya, kita tetap bisa memberikan dukungan atau reward pada murid kita agar dia tetap bisa bersemangat untuk memperbaiki kegagalannya di masa lalu. Demikian jawaban saya. Apakah Bu Tantina bisa menerima jawaban yang saya berikan? Atas kesempatan yang diberikan pada saya. Pada kesempatan kali ini saya akan menanyakan tentang kadang kita di dalam kelas itu terpancing emosi ketika ada anak yang melanggar aturan. Nah, di situ bagaimana kita agar bisa tetap tenang dan tanpa emosi dan tetap menerapkan disiplin baik atau disiplin positif tersebut. Jadi bagaimana solusinya agar kita tidak menghukum, tidak emosi, dan cara apa yang dipakai oleh kita agar tetap menerapkan disiplin positif. Mungkin itu saja yang saya tanyakan, mohon dijawab please. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu Wilia selaku wali kelas 6. Nah, semoga apa yang saya jawab nanti bisa sesuai dengan yang diharapkan oleh Ibu Wilia. Namun apabila tidak sesuai, karena kita juga masih perlu memperbaiki dan terus memperbaiki, maka akan kita perbaiki bersama. Nah, ketika ada murid kita yang melakukan kesalahan atau pelanggaran di kelas dan kita terpancing emosi. Nah, untuk tidak terpancing emosi itu bukan hal yang mudah ya teman-teman, karena terkadang kita secara spontan pun akan terpancing emosi. Namun sebagai seorang guru, kita harus melatih diri agar bisa mengendalikan emosi sedemikian rupa. Misalnya kalau kita terpancing emosi, berarti kita berespon pada kebutuhan kita, bukan kebutuhan anak. Ini biasanya karena punya perasaan negatif, emosi. Misalnya karena asumsi
atau label negatif ke anak tersebut, sengaja kita pandang nakal atau kita anggap anak tersebut memang suka melanggar. Nah, orang tua lelah dan tidak ada waktu yang mungkin bisa menjadi alasan kenapa murid tersebut membuat suatu perilaku atau kesalahan yang bisa memancing emosi. Nah, mungkin kita bisa menenangkan diri terlebih dahulu sebelum memproses perilaku siswa tersebut. Nah, penting diingat bahwa setiap perilaku pasti ada tujuan dan niatnya. Perilaku anak untuk memenuhi kebutuhannya bisa dilakukan dengan cara membuat kesalahan, melanggar peraturan. Nah, untuk itu sebagai guru kita harus menenangkan diri terlebih dahulu. Kita mencoba memvalidasi dari tindakan anak tersebut, kenapa dia melakukan hal itu. Langkah awal kita membahas peran anak. Apa tujuannya dia melakukan hal tersebut? Apakah dia percaya bahwa hal tersebut yang telah dilakukannya benar? Nah, dengan didasari konsekuensi yang baik dan kesepakatan bersama di awal, semoga tidak akan terjadi hal-hal pelanggaran atau perilaku-perilaku buruk yang membuat kita terpancing emosi. Jadi kesimpulannya, ketika ada siswa atau murid yang melakukan tindakan memancing emosi, kita harus menenangkan diri terlebih dahulu sebelum mengambil tindakan. Demikian yang bisa saya jawab, Bu Willy. Semoga bisa diterima. Terima kasih Bu Willy. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Elva Swesti dari guru kelas 3 ingin bertanya kepada Bu Liswati. Misalnya di kelas saya ini ada kasus kemarin itu ada anak yang datang terlambat. Nah, kemudian dia datang itu dalam keadaan masih berantakan seragamnya. Nah, teman-temannya kemudian bertanya kenapa kok dia penampilannya berantakan. Nah, anak yang terlambat ini itu malah marah-marah dan akhirnya beradu mulut dengan temannya dan hampir saja berkelahi. Nah, kemudian saya memanggil kedua anak yang bertengkar tadi. Nah, setelah saya tanya, anak yang terlambat tadi itu ternyata tergesa-gesa ke sekolah karena ada salah satu dari orang tuanya yang sakit. Jadi dia tergesa-gesa dan penampilannya masih berantakan. Nah, bagaimana langkah penyelesaian dari segitiga restitusi untuk kasus di kelas saya tadi? Terima kasih. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Bu Elva selaku wali kelas 3, yaitu tentang langkah-langkah segitiga restitusi untuk menyelesaikan kasus atau masalah pada siswanya yang terlambat. Nah, yang pertama atau langkah pertama, kita bisa mengambil strategi menstabilkan identitas. Kita bisa menanyakan pada anak tersebut menurut, misalnya kita bisa menanyakan begini, menurut kamu perbuatan yang kamu lakukan tadi itu benar atau salah? Kita bisa menanyakan seperti itu sebagai bentuk strategi dari menstabilkan identitas. Nah, kemudian kita harus punya gambaran bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi tidak ada orang yang sempurna di dunia ini. Sama dengan murid kita, ketika murid kita melakukan pelanggaran, pasti dia punya alasan tertentu. Untuk itu, sebagai seorang guru, kita harus mencari tahu dulu, tidak serta-merta memberikan hukuman atau sanksi. Nah, langkah yang kedua, dari kasus tadi kita bisa mengambil validasi tindakan yang salah. Kita bisa menanyakan kepada anak tersebut, misalnya seperti ini, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, sekarang ceritakan pada guru apa alasanmu. Nah, kita bisa menanyakan seperti itu. Dari pertanyaan itu kita bisa menggali alasan siswa kita atau murid kita kenapa dia sampai melakukan kesalahan
dan pelanggaran seperti itu. Langkah segitiga yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Nah, kita bisa menanyakan kepada murid kita sebagai contoh seperti ini. Kita kan sudah membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati? Apakah kamu meyakini keyakinan kelas kita? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaikinya, jika kamu memperbaikinya, berarti hal ini menunjukkan seperti apa keyakinan yang sebenarnya. Dan dari hal tersebut, kita lanjutkan dengan pertanyaan seperti ini. Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Bagaimana perasaan kamu setelah melakukan restitusi? Dari hal-hal tersebut, kita akan mengetahui jawaban-jawaban murid kita. Di situ kita sudah di tahap melakukan keyakinan kelas. Jadi siswa kita yang di awal melakukan kesalahan itu akan dia dengan sadar diri akan memperbaiki kesalahan tersebut tanpa ada paksaan atau tanpa takut akan dihukum. Nah, demikian yang bisa saya jawab, semoga cocok dengan yang ditanyakan oleh Bu Elva. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan buat saya. Saya guru agama Hindu ingin bertanya Pulis, bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Terima kasih. Baiklah, saya akan mencoba menjawab. Mewujudkan keyakinan kelas yang efektif. Nah, di sini termasuk sebagai perubahan baru, membuat keyakinan kelas yang efektif dalam artian sesuai dengan kebutuhan murid dan sesuai dengan kondisi murid juga lingkungan sekolah. Nah, untuk mewujudkan keyakinan kelas yang efektif, kita bisa menetapkan aturan dan harapan. Mulailah dengan menetapkan aturan dan harapan yang jelas di kelas. Sampaikan dengan tegas apa yang diharapkan dari para murid dalam hal perilaku, kedisiplinan, partisipasi, dan kerja keras. Pastikan murid memahami aturan tersebut agar mereka dapat mengikuti dengan baik. Nah, menciptakan suasana atau iklim kelas yang positif. Jadikan kelas sebagai lingkungan yang positif, inklusif, dan mendukung. Kenali keberagaman siswa dan berikan kesempatan bagi setiap siswa untuk berkontribusi dan merasa diterima. Dorong kerjasama dan penghargaan antara siswa untuk menciptakan atmosfer yang baik. Kemudian kita bisa mendengarkan. Kemudian kita bisa mendengarkan dan memberikan perhatian. Dengarkan murid dengan aktif dan berikan perhatian kepada setiap individu. Berikan kesempatan bagi murid untuk berbagi pendapat, ide, dan pertanyaan mereka. Sisipkan waktu dalam jadwal untuk diskusi kelas dan beri umpan balik yang kondusif. Kemudian, kita bisa mendorong partisipasi aktif. Aktifkan siswa dalam pembelajaran dengan mendorong partisipasi aktif. Buat suasana kelas yang mendukung, diskusi terbuka, pertanyaan dan pemecahan masalah yang bersama. Dorong siswa untuk berbagi pendapat mereka dan bertukar ide dengan teman sekelas. Kita bisa juga memperhatikan kebutuhan individu. Setiap murid memiliki kebutuhan dan gaya belajar yang berbeda. Upayakan untuk memahami kebutuhan individu setiap murid dan berikan dukungan yang sesuai. Sesuaikan pengajaran dan materi agar sesuai dengan gaya belajar mereka untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Ingatlah bahwa mewujudkan keyakinan kelas yang efektif membutuhkan waktu dan upaya yang berkelanjutan. Dengan konsisten dan dedikasi, Anda dapat menciptakan lingkungan belajar yang positif dan motivasi bagi murid. Selain itu, melibatkan orang tua dan wali murid. Libatkan wali murid dalam proses pembelajaran.
berkomunikasi secara teratur dengan mereka untuk berbagi perkembangan murid dan mendapatkan wawasan tentang murid di luar lingkungan kelas. Kolaborasi antara guru dan orang tua murid dapat membantu menciptakan dukungan yang kuat bagi perkembangan murid. Nah, itu jawaban saya untuk meningkatkan keyakinan kelas yang efektif. Semoga sesuai dengan apa yang ditanyakan oleh Bu Rina. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Nah, di sini saya mau bertanya. Tadi Anda menjelaskan tentang tahapan menstabilkan identitas. Tolong Anda jelaskan tahapan seperti apa sih, langkah-langkah seperti apa sih menstabilkan identitas itu. Terima kasih. Baiklah, saya akan mencoba menjawab bagaimana untuk memperjelas langkah-langkah dalam menyetabilkan identitas. Nah, untuk langkah-langkah yang pertama, kita bisa menstabilkan identitas adalah bagian dasar dari segitiga, bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Kita menginginkan murid yang reflektif, maka kita harus meyakinkan murid dengan cara mengatakan kalimat-kalimat seperti ini contohnya. Berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Nah, ibu tertarik mencari siapa yang kita bisa juga mengatakan seperti ini. Ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang salah, tetapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Nah, dari kata-kata tersebut itu sebagai contoh langkah kita untuk menstabilkan identitas dalam langkah segitiga restitusi. Dan pertanyaan lainnya dengan tujuan menstabilkan identitas, sebab ketika anak berbuat kesalahan maka ia akan cenderung membangkang sehingga perlu distabilkan dengan kalimat-kalimat positif agar murid tergugah kembali dan mau melakukan refleksi diri atas kesalahannya. Demikian yang jawaban dari saya, Bu Susi, semoga bisa diterima. Demikian tadi acara diseminasi budaya positif yang dipaparkan oleh Bu Liswati. Semoga acara teman-teman untuk merefleksi kegiatan kita hari ini, saya akan mengajak teman-teman semuanya untuk melakukan permainan sambung kata. Saya akan mengucapkan kalimat pertama dan kata yang terakhir akan teman-teman teruskan. Nah, bisa dimulai ya teman-teman. Pada hari Senin, ketika mengikuti upacara bendera, ada siswa yang tidak memakai dasi. Ayo Bu Susi, lanjutkan. Memakai dasi. kira-kira Memakai dasi. pakai dasi itu hari apa ya? Dasi dipakai oleh siapa di aku dapat dari kado ulang tahun. Gini. Tahun ini saya ingin berrekreasi ke daerah tempat Batu. Ini saya ingin berrekreasi ke Batu. Batu terkenal dengan penghasil apel dan juga tempat wisata. Ayo wisata. Wisata lokal harus kita dukung perkembangannya. Demikian kegiatan diseminasi budaya positif yang telah kita lewati dari awal hingga akhir, yang telah saya sampaikan materi-materinya semoga bermanfaat bagi kita semua dan membawa perubahan positif bagi lingkungan sekolah kita tercinta. Nah, saya akhiri. Bila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya kembalikan kepada moderator. Kegiatan telah selesai, maka saya kembalikan pada moderator. Demikian tadi rangkaian diseminasi budaya positif yang dipaparkan oleh Bu Liswati selaku CGP Angkatan 10. Di sini saya sebagai pembawa acara memohon maaf apabila ada salahnya, dan semoga kegiatan kita hari ini bermanfaat bagi kita para guru semuanya. Amin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua.